Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla في كتابه الكريم ورتل القرآن ترتيلا وقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. Para hadirin, ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, nikmat istiqamah, nikmat konsisten untuk bisa hadir di majelis-majelis ilmu di antara Riyadhul Jannah, di antara taman dari taman-taman surga. Dan Nabi SAW bersabda, ketika engkau melihat suatu majelis, ya majelis dari majelis-majelis ilmu dari taman-taman surga disebutkan dalam hadis, maka singgahlah engkau dan duduklah di dalamnya, ya. Dan tentu bukan hanya duduk, jamaah sekalian, tentu kita mendengar, kemudian ya kita mengamalkan, berusaha untuk mengamalkan apa yang disampaikan atau apa yang kita sampaikan untuk kita semua. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada malam hari ini ya tentang kiat-kiat menjadi ahlul Quran. Dan sebelum itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita pada malam hari ini sebelum pertemuan terakhir insyaallah besok Sabtu di Masjid Sahlan, ya semoga pertemuan kita dari hari Senin sampai pada malam hari ini dicatatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat amalan kita, dan juga pertemuan kita selama ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan ke dalam syurganya. Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aduan beliau, kemudian ya laporan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diabadikan dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surah Al-Furqan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala atas umat, atas orang-orang yang membelakangi Al-Qur'an, memboikot Al-Qur'an. Kata Allah, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ya. Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul. Ya, tentu rasul yang dimaksudkan di sini adalah Rasulullah SAW. Ya, beliau ya berkata, ya Tuhanku, ya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, telah membelakangi Al-Qur'an ini, telah memboikot Al-Qur'an ini, ya telah ogah dan acuh tak acuh terhadap Al-Qur'an ini. Maksudnya tidak mau lagi membaca Al-Qur'an, tidak mau lagi mentadabburi ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya. Mereka mengabaikan Al-Qur'an ini. Dan siapakah yang mengabaikan Al-Qur'an ini jamaah sekalian? Mereka lah yang sibuk dengan perkara duniawiyah, tidak punya waktu, tidak meluangkan waktunya untuk membaca ayat-ayat yang mulia ini. Kemudian juga mereka berpaling, ya mereka berpaling dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpaling dari nilai-nilai kebajikan yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Dan sekarang
Ya, zaman kita ini subhanallah sudah berubah, ya. Sudah jauh dari banyaknya kebaikan. Ya, salah satu fitnah yang telah terjadi di zaman kita sekarang adalah fitnah media sosial. Ya, fitnah media sosial, karena di dalamnya banyak hal-hal yang diharamkan namun kita halalkan untuk membukanya. Ya. Lebih besar tenaga kita untuk scroll media sosial daripada kita membuka mushaf kita di rumah. Ya, mungkin mushaf kita sudah berdebu, butuh untuk dibuka, butuh untuk dilap, bukan hanya dibersihkan, bukan hanya dilap, tapi dibaca Al-Quran tersebut. Ya. Ada yang scroll Instagram, scroll TikTok dan seterusnya 1 jam, 2 jam, bahkan tidak sadar dengan waktu yang begitu banyak terhabiskan. Ya. Tapi kalau misalnya kita ganti dengan Al-Quran 1 jam, 2 jam, sudah berapa juz kita khatamkan, sudah berapa halaman lembaran yang telah kita baca, sudah berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Dan ya, kita ketahui bahwa ganjaran setiap huruf yang kita baca dalam Al-Quran adalah 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsalihha, la aqulu alif lam harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf." Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran, 1 huruf darinya, maka dia dapat 1 kebaikan, yaitu 1 pahala. Kemudian 1 kebaikan itu diganjar berapa balasannya? 10. Ya, 10. Kemudian kata Nabi SAW, ya, beliau memisalkan, ya. Jadi enaknya kalau kita baca hadis, ya, mengingat atau menelaah sabda-sabda Nabi SAW itu enak karena langsung dikasih contoh. Misalnya di hadis Arba'in yang innamal a'malu binniyat, Rasulullah langsung memberikan contoh tentang orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, dan yang berhijrah bukan karena Allah dan Rasulnya. Maka seperti ini juga berikan contoh oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan, saya tidak mengatakan bahwa alif, lam, mim atau ayat-ayat yang pendek dimulai dalam sebuah surah dalam Al-Quran seperti Hamim, ya, alif, lam, ra, itu kata Nabi SAW bukan 1 huruf. Ya, bukan 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Ya. Kembali ke tadi bahwa seandainya waktu-waktu yang kita miliki, ya, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, maka begitu banyak pahala yang akan kita dapatkan, jemaah sekalian. Misalkan 1 ayat tersebut 1 huruf, ya, coba kita kalikan dengan berapa jumlah banyak dalam 1 ayat. Mungkin ada 30 huruf, mungkin ada 20 huruf, ya. Kemudian coba kita kalikan dengan 10 ayat, atau mungkin kita kalikan dengan berapa ayat yang terdapat dalam 1 halaman. Coba kita kalikan lagi dengan berapa lembar yang ada dalam 1 juz. Kita kalikan lagi dengan 1 juz, ya. Begitu banyak pahala jamaah sekalian yang kita dapatkan dengan membaca Al-Quran. Dan juga dengan kita membaca Al-Quran, itu akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Apakah dengan kita mengingat Allah, dan di antara bentuk kita mengingat Allah Subhanahu wa taala adalah dengan membaca Al-Quran. Ya, kita punya 24 jam, Bapak Ibu sekalian. 24 jam Allah berikan waktu kita dalam sehari. Coba kita, ya, memberikan ya, jatah waktu untuk kita membaca Al-Quran bersama keluarga, bersama anak dan istri kita. Coba kita luangkan dalam sehari itu. Kata Nabi SAW, "Iqra bi 20", bacalah dengan 20. Artinya kita tamatkan Al-Quran itu 20 hari. Berarti sehari mungkin 2 lembar, mungkin 3 lembar. Dan terakhir dalam hadis tersebut, ya, bacalah semampu kalian. Ya, bacalah semampu kalian. Ya, mungkin 1 halaman sehari, atau mungkin kalau kita tidak punya pekerjaan, kita bisa baca 2 lembar. Ya, berapa menit itu Bapak Ibu sekalian 2 lembar? Tidak sampai sejam, tidak sampai 30 menit, mungkin 10 menit, 15 menit.
dua lembar setiap sudah sholat. Kita punya 5 waktu dalam sehari, 5 waktu sholat, ya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Coba kita programkan, rutinkan 2 lembar setiap sudah sholat, maka dalam sehari kita sudah berapa juz kita tamatkan? 1 juz. 30 hari dalam sebulan, berarti sudah satu kali kita khatamkan Al-Quran. Kalau 2 lembar, ya, kalau kita tambah lagi misalnya 2 juz misalnya dalam sehari, berarti ya coba kita kalikan berapa kali kita khatamkan Al-Quran dalam sebulan, ya. Jadi dengan kita membaca Al-Quran itu akan mendatangkan ketenangan dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, ketika kita membaca Al-Quran dan juga kita berbicara tentang Al-Quran tersebut, maka Al-Quran ini memiliki banyak jalur untuk kita menjadi seorang ahlul Quran, ya, seorang keluarga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innalillahi ahlina minan nas, sesungguhnya ada di antara manusia, di antara kita ini adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang dimaksudkan dengan ahlul Quran itu? Ya, siapa yang dimaksudkan dengan, ya, mereka yang bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Innalillahi ahlina minan nas. Qalu man hum ya Rasulullah? Ya, merekalah yang membaca, merekalah yang menghafalkannya, merekalah yang mentadabburinya. Ya, merekalah yang dekat dengan Al-Quran tersebut, sehingga dialah yang menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Dialah menjadi ahlul Quran. Dan salah satu, ya, hal untuk menjadikan kita sebagai ahlul Quran, salah satu perkara untuk menjadikan kita sebagai ahlul Quran adalah menghafalkan Al-Quran tersebut. Menghafalkan Al-Quran tersebut, ya. Karena ya kita ini memiliki keturunan. Kalau memang kita tidak bisa menghafalkannya secara sempurna, maka kita perintahkan anak-anak kita masukkan mereka ke pesantren-pesantren, ke sekolah-sekolah. Apatah lagi subhanallah zaman sekarang, ya, pergaulan yang sudah begitu bebas, sudah tidak bisa memfilter apakah, ya, circle ini, kelompok ini adalah circle yang baik, ya, dan seterusnya. Jadi kita, ya, usahakan bisa menghafalkan Al-Quran. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, ya, iqra wartaqi kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada orang yang sudah menghafalkan Al-Quran, ya, kepada mereka yang membaca Al-Quran di hari kiamat, dikatakan kepada mereka, iqra, bacalah. Artinya bacalah hafalanmu, bacalah yang kita hafal, yang engkau hafal di dunia. Wartaqi, kemudian dengan kita membaca, maka kedudukan kita di surga, kedudukan kita di akhirat sesuai, ya, dengan apa yang kita hafalkan, apa yang kita baca nanti. Wartaqi, ya, sebagaimana engkau membacanya di dunia. Kama kunta turattilu fid dunya, ya, dan bacalah Al-Quran itu di akhirat nanti. Bacalah Al-Quran itu sesuai bacaanmu pas di dunia, ya, dengan kaidah tajwid, dengan tartil, kita membaca perlahan-lahan. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kau baca atau yang kau hafal, ya. Dan jamaah sekalian, mungkin kita belum masuk
secara spesifik tentang menghafal, tapi kita bahas secara umum tentang ya bagaimana kita harus senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Qur'an. Ya. Ada ganjaran spesial kepada mereka yang senantiasa bersama dengan Al-Qur'an, yaitu dengan mereka membaca Al-Qur'an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi kal utrujjah." Ya, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, ya, kemudian setelah dia baca, dia mengamalkan apa yang dia baca dalam Al-Qur'an tersebut, ya, seperti buah utrujjah, ta'muha thayyib wa rihuha thayyib. Yang dimana buah utrujjah itu buah yang baik, maksudnya rasanya baik, rasanya enak, rasanya lezat, rasanya sedap, dan warihuha thayyib, dan juga aromanya, ya, aromanya itu buah harum, aromanya itu buah lezat, enak, ya. Dan mungkin kita kalau ada buah, ada makanan yang mungkin kita hirup, cium itu enak, maka mungkin kita ingin memakannya karena rasa lezat, rasa sedap yang dimiliki oleh makanan tersebut. Dan begitu perumpamaan mereka yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, bukan hanya baca tok, tapi dia mengamalkan, Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya di sini barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia berusaha untuk mengamalkan Al-Quran tersebut, berusaha apa yang dibaca, apa yang Allah larang, maka dia menjauhi yang dilarang tersebut, dan apa yang Allah perintahkan dia mendekati dan melakukan apa yang Allah perintahkan. Dan begitu banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, dan begitu banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dan ini bisa kita jadikan patokan untuk mengamalkannya. Di dalam surah Al-Baqarah terdapat begitu banyak, ya, tentang masalah perkawinan, ya, pernikahan. Kemudian di dalam surah Al-Imran begitu banyak larangan-larangan, misalnya tentang riba dan seterusnya. Ya, kemudian ada kisah-kisah perang. Dengan kisah-kisah perang ini kita bisa mengambil ibrah tentang ghanimah, harta rampasan. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah juga dijelaskan tentang masalah talak, perceraian, dan ini bisa kita berusaha mengamalkannya. Kemudian dalam surah An-Nisa disebutkan tentang pembagian warisan, ya, tentang perdagangan dan seterusnya. Begitu banyak, ya, bisa kita jadikan patokan untuk kita amalkan. Ya, dalam surah Al-Isra, ya, ada perintah untuk berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian terdapat pula di dalamnya tentang menjauhi zina, ya. Kemudian banyak lagi jamaah sekalian tentang ayat-ayat yang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu, dan juga banyak yang menunjukkan larangan, dan itu yang harus kita jauhi. Kemudian wal mu'minul ladzi la yaqra'ul Qur'an wa ya'malu bihi katamrah. Dan barang siapa, ya, atau seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran tapi diamalkan. Jadi ada juga jarang baca Quran, ya, mungkin biasanya mereka tidak punya kesempatan saking banyaknya waktunya untuk dia gunakan menuntut ilmu misalnya, ya. Tapi karena dia menuntut ilmu maka dia mengamalkan Al-Quran tersebut, ya, mengamalkan Quran tersebut, mengamalkan perintah Allah di sela-sela kesibukannya dalam menuntut ilmu syar'i misalnya. Maka dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai buah kurma, at-tamrah. Disebutkan buah tamrah ini ta'muha thayyib wala rihalaha. Ya, jadi rasanya itu enak, baunya itu enak, ya. Aromanya itu enak, ya, afwan. Kalau kita makan kurma tidak ada baunya, tidak ada baunya. Tapi kalau kita makan ada rasa-rasa manis, ada rasa-rasa seperti ini. Maka seperti itu perumpamaan seorang mukmin yang mungkin jarang dia baca Quran, tidak ada waktunya dalam mungkin membaca Quran, tapi dia mengamalkan. Mungkin dia sibuk menuntut ilmu sehingga jarang baca Quran. Ada juga, ya, penuntut ilmu yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, karena sibuknya dia membaca buku,
sibuknya dia menelaah kitab-kitab para ulama tapi tidak ada kesempatannya untuk baca Quran. Ya tetap juga harus diperhatikan yang seperti ini. Harusnya yang afdal dia baca kitab para ulama, menelaah kitab para ulama, tapi juga dia baca Quran. Ya. Wa mathalul munafiq alladhi yaqra'ul Quran ka raihanah rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Dan orang-orang munafik ya yang membaca Al-Qur'an ya seperti apa? Seperti buah raihanah. Orang-orang munafik kita tahu mereka melakukan sesuatu, mereka beribadah kepada Allah atas apa? Atas pujian. Harus ada puji baru dia laksanakan ibadah. Harus ada yang lihat. Harus dia masuk kategori riya dan sum'ah. Harus dilihat dan harus didengar. Mungkin kalau tidak ada yang lihat, mungkin kalau tidak ada yang dengar, maka dia tidak baca Quran. Sebagaimana ya kita sebutkan beberapa hari lalu tentang bagaimana kondisi orang-orang munafik kalau mau salat. Ya ada dua salat yang paling berat untuk mereka, yaitu salat Isya dan salat subuh. Karena salat Isya itu biasanya sepi, sedikit orang, dan juga berat sekali. Agak berat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka semangatnya cuma di maghrib. Kenapa di maghrib? Maghrib banyak orang. Mungkin kita lihat beberapa masjid itu penuh kalau maghrib karena banyak orang singgah, banyak orang begini, banyak orang begitu di masjid, istirahat dan seterusnya. Tapi kalau Isya sudah mulai berkurang. Nah, ini ya orang munafik tidak suka seperti ini karena sedikit orang yang tidak mau sholat. Ya, seperti itu orang munafik. Ya, maka dia tidak baca Quran karena mungkin tidak ada orang lihat, tidak ada orang mau dengar apa yang dia baca. Seperti apa? Dicontohkan oleh Nabi SAW, maka dia dicontohkan seperti buah raihanah. Apa itu? Rihuha thayyib wa ta'muha murrun. Aromanya enak. Ya, bau-baunya dilihat dari, maksudnya kalau kita lihat ini, wih soleh, wih mak jubah, mak gamis, mak songkok, mak jenggot. Tapi apa? Rihuha thayyib wa ta'muha murrun, ternyata di dalamnya pahit. Jadi ada buah, dia ada aromanya Bapak Ibu sekalian. Kalau kita hirup ada bau-baunya. Tapi pas kita makan ternyata pahit. Jadi seperti itu orang munafik, dia bersemangat dalam ibadah, bagus penampilannya, wih ustadz ini, wih anu ini, tapi ternyata ketika bersendirian seperti ini. Kalau tidak ada orang ternyata dia tidak ibadah. Maka dia dimisalkan seperti itu jamaah sekalian. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kal hamdalah. Ini juga lebih parah. Dia sudah munafik, tidak mau lagi baca Quran. Ya, dia tidak mungkin karena tidak ada orang ya tidak baca Quran. Ya. Kal hamdalah, seperti buah hamdalah. Ta'muha murrun au khabithu wa rihuha murrun. Ya. Dan mereka yang orang munafik yang tidak baca Quran, sudah tidak baca Quran, kemudian ya munafik juga dia dicontohkan sebagai buah hamdalah. Hamdalah itu apa? Ta'muha murrun wa rihuha murrun. Baunya pahit, istilahnya kita kaci, enggak enak dicium, tapi pas kita makan juga tidak enak juga ternyata. Jadi dari luar sudah tidak bagus, sudah tidak enak, apatah lagi kalau kita sudah makan. Ya, jadi ini gambaran singkat jamaah sekalian tentang permisalan orang-orang ya kaum muslimin yang membaca Al-Quran. Ternyata ada orang munafik seperti ini, ada orang yang menuntut ilmu yang seperti, dan ada orang yang seperti ini membaca Al-Quran. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga merupakan wasiat untuk kita semua, bahwa yang namanya membaca Al-Quran ya, dan mendekatkan diri kepada Allah dengan kita membaca Al-Quran adalah di antara bentuk langkah-langkah kita untuk memuliakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah ketahui bagaimana kisah para sahabat, kisah para anbiya, para rasul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dekat dengan Al-Qur'an. Ya, kita coba melihat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang dia diberikan perantara, dia diberikan tugas untuk ya membawa Al-Qur'an ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malaikat Jibril dimuliakan sebagai apa? Sebagai pemimpin dari seluruh malaikat. Malaikat itu ya banyak jamaah sekalian, bukan ya
seperti yang kita pelajari malaikat ini, tapi ada ratusan dan ribuan malaikat. Begitu pula para nabi dan rasul, tidak hanya sebatas 25 dan seterusnya. Kalau ulul azmi betul, tapi kalau jumlah nabi secara umum bukan 25, ya, bukan 25. Bahkan disebutkan dalam sebuah kitab, ya, jumlah nabi itu 2450. Begitu banyak sebenarnya. Tapi intinya banyak jamaah sekalian, tidak terbatas dengan 25 yang sebagaimana selama ini kita ketahui pelajaran anak SD, yang pelajaran PAI biasanya disebutkan seperti itu. Ya, jadi malaikat Jibril dinobatkan sebagai malaikat yang paling mulia dan dijadikan sebagai pemimpin malaikat. Kita lihat Nabi SAW. Nabi SAW dinobatkan pula sebagai pemimpin para nabi dan ya pemimpin para nabi. Dan dijadikan sebagai manusia paling mulia di muka bumi ini karena karena beliau ya menerima Al-Qur'an itu sebagai mukjizat, ya, sebagai mukjizat. Kemudian ya Al-Qur'an diturunkan pada bulan Ramadan sehingga bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang Allah ciptakan, ya. Kemudian diturunkan pula pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ya, Al-Qur'an diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini dicari di malam-malam ganjil, ya. Tapi jangan menutup kemungkinan ya tidak usah kalau di malam genap berarti. Makanya orang yang istiqomah itu akan i'tikaf di bulan Ramadan di 10 hari terakhir, 10 malam terakhir, maka dia istiqomah 1 2 3 4 21 sampai 30. Maka mereka istiqomah dan mereka mencari malam itu, malam di mana diturunkannya Al-Qur'an, yaitu Lailatul Qadar, yang di mana ketika seorang hamba membaca atau melakukan ketaatan, jenis ketaatan apapun itu, sedekah misalnya, baca Quran, salat dan seterusnya, maka pahalanya berapa? Setara 83 tahun. 83 tahun beribadah. Siapa yang menjamin umur kita jamaah sekalian hidup 83 tahun? A'maru ummati baina 60 ila 70. Kata Nabi SAW, umur umatku, kata Nabi SAW, sekisar 40 dan 60 tahun saja. Tapi ini 83. Barang siapa yang mendapatkannya maka ya keutamaan baginya. Ya. Maka itulah rentetan kemuliaan. Makanya para penghafal Al-Quran, orang yang para qari dan seterusnya itu dimuliakan di tengah masyarakat karena ada Al-Quran di dalamnya, ada Al-Quran di dalam hatinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekarang masuk di apa kiat-kiat sebenarnya untuk menjadi seorang ahlul Quran, seorang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kiat-kiat untuk atau tips untuk menjadi ahlul Quran adalah kita menghafalkan kitabullah, menghafalkan Al-Quran ini, ya, menghafalkan Al-Quran ini sebagaimana hadis yang tadi disebutkan bahwa di akhirat kelak para penghafal Quran akan diperintahkan untuk mereka membaca hafalannya karena hafalannya nanti ya sesuai dengan kedudukannya di akhirat kelak. Kemudian juga ya akan dia pasangkan mahkota kepada kedua orang tuanya. Kemudian penghafal Quran pula akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat, ya, untuk orang-orang spesial, ya, yang dia pilih. Itu keutamaan para penghafal Quran, ya. Kemudian bagaimana cara untuk menghafalkan Al-Quran? Ini mungkin yang ditanyakan oleh para hadirin wal hadirat. Bagaimana cara menghafalkan Al-Quran itu? Dan bagaimana cara untuk kita memiliki hafalan yang berkualitas, tidak lupa-lupa? Ya, memang lupa adalah sesuatu yang sudah alami untuk manusia dapati itu, tapi ada ternyata cara-cara, teknik-teknik untuk kita bisa memungkinkan, ya, melancarkan, mendapatkan hafalan yang berkualitas. Cara sederhananya adalah mengulangi memang. Kalau tidak kita ulangi, ya, kecuali kita diberikan nikmat seperti Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i itu kalau menghafal dia tutup dulu sebelah
ya sebelah kanan atau sebelah kirinya, karena kalau dia lihat masuk semua. Seperti itu. Imam Syafi'i, maka kalau dia baca kitab atau menghafal sebuah kitab, maka dia tutup dulu halaman sebelahnya supaya tidak masuk, karena kalau masuk kocar-kacir di dalam, Bapak Ibu sekalian. Ya, makanya Imam Syafi'i ketika dia sudah menjadi seorang imam, ya, dia pergi ke pasar. Ya, dia pergi ke pasar. Kemudian sampai di pasar, dia tidak sengaja, bukan sengaja, tidak sengaja lihat betis perempuan, betis seorang wanita. Ya, apa yang terjadi? Beberapa hafalannya hilang. Makanya disebutkan syakautu ila waqi'i su'a hifdhi. Ya. Setelah itu dia melapor kepada gurunya Waqi'. Kemudian mengatakan, "Ya Waqi', ya guruku, saya ini ke pasar tadi begini-begini, saya lihat perempuan dan seterusnya, tidak sengaja, akhirnya ada hafalanku hilang." Kemudian Waqi' mengatakan kepada Imam Asy-Syafi'i, "Fa arsyadani ila tarkil ma'asi," dan seterusnya. Kemudian dia mengarahkan kepada aku untuk menghindari maksiat, ya. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, ya. Maksudnya di sini adalah Al-Qur'an itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada mereka yang senantiasa bermaksiat kepada Allah, ya. Jadi cara kalau tips sederhana dari kami, ya, pengalaman 3 tahun menghafal di pondok tapi tidak bagaimana tonji Bapak Ibu sekalian. Kalau kami dulu pertama-tama menghafal, kami dapat tips dari guru kami dulu di SMP atau SMA kalau tidak salah. Itu 1 halaman kita bagi 2. Ada Quran besar, ya ini saja. 1 halaman ini kita bagi 2. Kita bagi 2 ini 1 halaman. Misalnya juz 7 misalnya, surah Al-An'am, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nur. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada dalam 1 halaman ini Bapak Ibu sekalian ada 8 ayat. Ada 8 ayat, ya. Kemudian di 8 ayat ini kita bagi 2, berarti berapa? 4 ayat. 4 ayat sudah setengah halaman sampai illa kanu anha mu'ridin. Bagi yang bawa mushaf bisa dibuka mushafnya juz 7 surah Al-An'am, ya. Kalau kami dulu kami bagi 2. Jadi dari alhamdulillah sampainya wa ma ta'tihim min ayatin min rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Itu terus kami ulang. Berapa kali kami ulang? 10 atau 15 kali. Dan ini bukan hafalan ada sebelumnya, bukan hafalan bekas, hafalan baru. Belum pernah kita hafal sebelumnya. Ya. Jadi diulang 15 kali, bahkan terkadang ada orang 7 kali, terkadang ada orang 5 kali sudah hafal. Tergantung dari kitanya. Kalau kita sudah hafal, misalnya 5 kali kita baca kita sudah hafal, atau mungkin 8 kali kita sudah hafal, maka ya kembali ke kita. Tapi secara umum ya 10 atau 15 kali. Begitupun juga di bawahnya. Dari ayat faqad kadzabu bil haqqi sampainya wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbik ila akhir ayat, itu juga 15 kali atau 10 kali. Kalau kami dulu 10 kali alhamdulillah sudah masuk. Sudah dapat 1 halaman, alhamdulillah. 1 halaman kita baca lagi berapa? 10 kali lagi untuk menguatkan. Dan usahakan Bapak Ibu sekalian kalau kita menghafal kita lihat. Ada dulu metode itu seperti ini, tapi sebenarnya saya sakit ini apa ya, kalau Quran besar Quran malopo baru kasih begini, sakit nanti sini pun data, tangan tak. Jadi begini saja, tergantung kita bagaimana enaknya. Lihat fokus ketika kita ulang-ulang terus itu hafalan, bacaan, lihat sambil lihat, karena mata sedang merekam. Makanya kenapa itu Ahmad Kamil, alhamdulillah 2 orang ini sekolah di Istibah. Ketika kami tanya bagaimana tipsnya antum murojaah, dia murojaah sambil membaca, padahal dia sudah baca. Padahal dia sudah hafal. Kenapa dia baca? Supaya kembali dia merekam, sehingga ketika ditanya di mana itu surah Al-A'la. Al-A'la itu halaman sekian sebelah kiri paling bawah. Kenapa bisa ditahu begitu? Karena dilihat ada proses perekaman, mata yang rekam kini Bapak Ibu sekalian. Begitu. Kalau sudah kita
ulang 10 kali, baca pada saat sholat. Sholat tahajud misalnya, sholat sunnah, supaya kuat dan kita memiliki hafalan yang berkualitas. Karena kata Nabi SAW tentang Al-Quran ini, ta'ahadu hadzal Quran fawalladhi nafsi Muhammad biyadih lahum asyaddu tafallutan minal ibili fi uqliha, muttafaqun alaih. Jadi Al-Quran ini Bapak Ibu sekalian harus memang dimurajaah. Sejenius apapun orang, sekuat apapun ingatannya orang, karena terkadang Bapak Ibu sekalian ada orang yang diberikan kenikmatan kuat hafalannya. Biar mungkin 1 kali atau 2 kali ulang-ulangi tetap masuk, tetap kuat. Tapi mau bagaimanapun itu orang, kalau dia tidak ulangi hafalannya, dia akan lupa. Karena begitulah sunnatullah Al-Quran. Al-Quran itu kata Nabi SAW, ya, peliharalah Al-Quran ini, ta'ahadu hadzal Quran. Ya, pelihara, peganglah Al-Quran ini. Artinya ulangi terus ini Al-Quran, hafalan Al-Quran kita. Lahum asyaddu tafallutan minal ibli fi uqliha. Karena Al-Quran itu ternyata lebih mudah lepas daripada unta. Unta kita ternyata hafalan lebih gampang, apalagi daripada unta yang kita ikat. Ya. Hari ini kita hafal amma yatasaalun anin naba'il azim ila akhir ayat. Kemudian besok masuk wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Kemudian masuk abasa wa tawalla. Masuk di abasa wa tawalla, hilang amma yatasaalun. Masih tersisa apa? Innalil muttaqin mafazan. Ya, di sebelum sebelah kanan itu kalau tidak salah paling atas. Ya, itu enaknya kalau kita karena dilihat mentogi Bapak Ibu sekalian. Tersisa an-nazi'at. Masuk di at-takwir, hilang itu semua 3. Karena kenapa tidak pernah dimurajaah. Jadi tips ada dulu santri kami, adik kelas kami di Ponpes Imam Syatibi itu setiap ada hafalan barunya, ya, dia hafalannya lambat sebenarnya, lambat khatam, lambat selesai 30 juz. Karena kenapa? Setiap dapat hafalan baru, dia murojaah dulu. Setelah dapat hafalan baru, dia murojaah, perkuat, baru ulang dari juz 1, juz 2, juz 3, juz 4, juz 5 sampai betul-betul mutqin. Jadi memang harus dimurojaah Bapak Ibu sekalian. Tidak bisa kita bilang kan sudah diulang-ulangi 50 kali. Gitu. Terikat nih. Tidak, karena apalagi kalau kita mungkin terjatuh dalam maksiat sebagaimana Imam Syafi'i. Imam Syafi'i saja diberikan nikmat, diberikan rezeki oleh Allah, ya, kuat hafalannya, tapi ketika dia maksiat tidak sengaja dia lupa. Sudah hilang, sudah pergi. Apalagi kita ini manusia biasa, tidak diberikan kenikmatan yang seperti nikmat Imam Syafi'i. Jadi begitu satu halaman. Ya, kalau kita mau langsung masuk lagi di halaman berikutnya, murojaah lagi, ulangi lagi tadi amma yatasaalun. Kalau sudah mungkin banget kita storkan. Dan juga ini salah satu menghafal, cara menghafal yang terbaik. Kalau kita sudah menghafal, storkan jangan ditumpuk, karena terkadang kalau ditumpuk itu kadang hafalan yang kita sudah hafal lebih awal itu sudah hilang. Ada dulu muhafid kami, ya, cara metodenya dia itu kalau ada santri mau menyetor, misalnya kita di juz 15, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan ila sampai seterusnya. Misalnya hafalan kami sudah di dzalika mimma auhayna, kalau tidak salah itu 1, 2, 3 di hafalan di halaman ketiga dalam juz 15 sebelah kiri kalau tidak salah paling atas. Ya, jadi dia baca, kita baca dari subhanalladzi, pas masuk di dzalika mimma auha lupa karena tidak disetorkan. Jadi harus disetorkan dulu yang lama, baru disetorkan yang baru murojaah lagi yang lama, baru kita setorkan. Begitu metodenya beliau. Jadi ini sebenarnya menghafal Al-Quran itu kembali kepada diri kita. Ya, kembali kepada diri bagaimana kemampuan kita sebenarnya. Tapi yang namanya menghafal ada perjuangan, tidak santai-santai. Biar begini kan dapat jadi begini. Enggak, tapi ada perjuangan yang harus kita korbankan, yang harus kita perjuangkan. Ya. Jadi setelah kita hafal Quran, ya, kemudian kita
memurojaah, harus memurojaah, rutinkan murojaah. Yang mungkin ada yang hafid di sini sudah selesai hafalannya, atau berapapun hafalan kita, mau juz 29 atau 30, setiap sudah subuh murojaah. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli, berapa menit itu, apa kalau lancar di hafalan tak? Ya. Dan ya ini juga waktu yang paling mustajab sebenarnya untuk kita menghafal, entah sebelum sahur atau sebelum subuh atau pas sudah salat subuh. Kenapa? Karena masih kosong otak, masih kosong pikiran. Akhirnya ya kita dimudahkan untuk menambah hafalan. Ini bagi yang mau serius menghafal seperti itu caranya. Insyaallah taala dengan ya semoga dengan wasilah-wasilah yang kami sampaikan memudahkan kita untuk menghafal Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, kiat-kiat untuk menjadi ahlul Qur'an adalah memperbanyak bacaan Al-Qur'an. Tidak ada cara yang lain selain kita dekat dengan Al-Qur'an dengan cara membaca. Mungkin kalau mungkin jiwa ini, mungkin usia kita sudah tidak bisa mungkin menghafal banyak-banyak, minimal kita perbanyak baca Al-Qur'an. Ada teman kami mungkin sudah viral kayaknya. Ada teman kami di Stiba, satu jurusan ya 60 kali khatam di bulan Ramadan. Ini Akh Yusran namanya, Yusran Ihsani. Beliau Pak dari umum, kuliah umum masuk di Stiba. Sudah dia memang Masya Allah diberikan nikmat dengan kejeniusan beliau ya. Semester 5 kalau tidak salah, semester 5 semester 3 di Unhas Teknik Elektro. Ya, pintar sekali beliau, bahkan dia di Unhas dapat beasiswa jadi gratis, tidak ada uang ini uang itu, mungkin ada tapi sedikit. Pas masuk di Stiba dia berubah total, subhanallah. Ya. Dan khatam 60 kali dalam sebulan. Ditanya dan diumrahkan sama Safar Razi hafizahullah. Memang ketika itu di acara Stiba tentang sebelum masuk Ramadan, istilahnya kayak penataran seputar Ramadan. Ditanya, bagi mahasiswa yang khatam 60 kali dalam Ramadan ini saya kasih umroh. Diangkat, siapa yang mau angkat tangannya maju ke depan. Dan di antara salah satu orang itu adalah teman kami Akh Yusran. Dan beliau Masya Allah bisa menamatkan Al-Quran itu 60 kali ya. Tapi memang subhanallah dalam seharian itu saya melihat, saya saksikan jarang di kamar. Mungkin di kamar tapi tetap ada mushaf dia baca. Kalau tidak salah biasanya dia sudah subuh sampai jam 10 atau jam 9 pagi sudah dapat 10 juz. Ya, sudah dapat 10 juz. 11 sampai jam 2 sudah dapat 5 juz. 3 sampai jam 5 menjelang buka puasa 10 juz. Ya, 5 juz berarti sudah 20 juz. Sampai nanti jam 12 malam 10 juz lagi, dan masih banyak lagi kesempatan-kesempatannya beliau dalam membaca Al-Quran. Jadi di antara bentuk, di antara cara untuk kita menjadi ahlul Quran adalah memperbanyak membaca. Dan mungkin ada yang bertanya, saya ini belum belajar tentang tajwid, apakah boleh membacanya dengan sekadar bacaan? Ya sebenarnya boleh, tapi lebih utama, lebih afdal kita sudah tahu hukum-hukumnya, makanya belajar semangat belajar. Ya, di antara juhudnya para penuntut ilmu dalam belajar adalah dia cari channel link di mana kita mau belajar. Alhamdulillah di Wahda Islamiyah Parepare sudah ada pelatihan di Rosa. Ya, ada Ustaz Tasfian ini guru di Rosa Masya Allah, dan beberapa ikhwah ya, mungkin dia Ustaz yang imam kita tadi juga mungkin guru di Rosa. Dan kita belajar dengan mereka, atau yang mungkin kita lihat sudah bagus bacaannya, kita menawarkan kita belajar dengan mereka. Ya, dan ini ada keutamaan khusus yang mungkin belum lancar dalam membaca Al-Quran. Kata Nabi, ya, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil barara, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi alaihi syakkun lahu ajran. Kata Nabi, yang membaca Al-Quran dengan bagus, yang mahir, maka dia bersama dengan malaikat-malaikat yang mulia. Ya, ma'as safaratil kiramil barara. Dan barang siapa yang mungkin pas membaca Al-Quran wa yatata'u fihi, masih terbata-bata, ya, belum bisa membedakan mana za dan mana za, mana huruf dha dengan huruf za, mana huruf sa dengan huruf sa, itu ada pahalanya. Ya, wa yatata'u fihi wa alaihi syak, dan dia masih ragu-ragu juga, ini huruf apa ya, ini bagaimana caranya baca, lahu ajran, ada 2 pahala. Pahala dia ketika terbata-bata, dan
pahala ketika dia berusaha untuk belajar itu. Dan yang terakhir di antara kiat-kiat untuk kita menjadi ahlul Quran, ya, mungkin meskipun kita tidak menghafal Al-Quran, ya, tidak menghafalkan satu Al-Quran ini, tapi kita istiqomah dengan membaca dan mengamalkannya, itu menjadikan kita sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina istafainahu min ibadina, faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah, dzalikal fadlul kabir." Ya, Allah mengatakan dalam surah Fatir, sesungguhnya, dan ini tingkatan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, tingkatan orang-orang yang mengamalkan Al-Quran atau interaksi mereka dengan Al-Quran. Ada 3, jamaah sekalian. Ada 3. Yang pertama adalah zalimul li nafsi. Dia zalim terhadap dirinya. Sudah tahu, sudah baca Quran, sudah menuntut ilmu, sudah tahu hukumnya tentang hal ini, tentang musik, tentang khamar, tentang zina, tapi dia masih membolehkannya, maka dia termasuk orang-orang yang menzalimi dirinya karena sudah tahu ilmunya. Zalimul li nafsihi. Ya. Kemudian yang kedua, wa minhum muqtasid. Ada yang pertengahan. Ada yang, ya, masih bersama dengan Al-Quran, artinya dia masih rutin baca Quran, masih rutin menuntut ilmu dengan Al-Quran dan seterusnya, tapi di sisi lain lebih banyak kadar dia lalai dengan Al-Quran. Sehingga kalau kadarnya sudah banyak yang lalai, maka otomatis Al-Quran ini akan pergi darinya. Karena begitu banyak maksiat yang dilakukan, tidak seimbang. Dan harusnya Al-Quran itu kita khususkan, kita fullkan seperti itu. Wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dan yang terakhir ini yang kita inginkan. Sabiqun bil khairat. Mereka yang mungkin sudah hafal Quran. Hafalannya seperti Al-Fatihah dari juz 1 sampai 30. Kemudian ternyata bukan hafal saja, tapi dia amalkan. Apa yang Allah larang, maka dia jauhi. Apa yang Allah perintahkan, maka dia lakukan. Kemudian sabiqun bil khairat juga adalah mereka yang mengamalkan Al-Quran itu. Tapi kalau mungkin kita tidak terbatas dengan menghafal, maka cukup kita dengan membaca dan mengamalkannya. Ya, beberapa ayat saja yang kita baca, kemudian kita baca artinya, maka ini juga kami sampaikan mungkin kepada ibu-ibu atau bapak-bapak sekalian, kalau baca ke Al-Quran, usahakan ada terjemahannya supaya kita lihat apa yang dimaksudkan ini Allah, apa yang Nabi bilang ini Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Ternyata ada larangan begini, larangan makan riba, larangan tentang ghibah, larangan tentang namimah, larangan tentang ini, ternyata ada larangan. Kalau ada larangan seperti ini, maka kita jauhi. Tapi kalau ada misalnya motivasi dalam beramal, amal soleh, atau mungkin kita baca ayat yang memotivasi kita untuk beramal soleh, tentang misalnya disampaikan tentang kenikmatan surga dan seterusnya, maka kita bersemangat untuk mengamalkan ayat tersebut. Dan inilah yang kita harapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita golongan sabiqum bil khairat, ya, juga sukses di dunia namun juga sukses di akhirat. Ya. Hadirin Bapak Ibu sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa taala, ya, demikianlah yang dapat kami sampaikan, ya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datang dari diri kami pribadi dan dari syaitan. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.